Sahabat lapor, senang sekali saya Taufik Hidayat hadir di ruang Anda hari ini bersama 4 narasumber. Kami akan mengangkat satu tema penting, ada SP4N lapor. Apa itu? Sebenarnya ada amanat undang-undang. Saya akan bacakan dulu amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang memberikan ruang partisipasi publik bagi warga atau pengguna layanan. Nah, untuk memperbaiki kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta kerjasama antar penyelenggara layanan harusnya maksimal. Dan sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional atau SP4N itu melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang terintegrasi seluruh saluran pengaduan berbagai institusi penyelenggara layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Nah, berdasarkan temuan hasil kajian cepat implementasi SP4N lapor di 12 kabupaten kota dan ada 5 provinsi yang telah dilakukan oleh Puspen Kemendagri dan USAID Erat menunjukkan bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang belum mengetahui aplikasi SP4N lapor ini. Dan pengguna aplikasi SP4N lapor ini sebagai aplikasi pengaduan masih sangat rendah. Jadi masyarakat melapor masih menggunakan datang sendiri ke institusi pemerintah atau menggunakan media sosial. Nah, peran partisipasi masyarakat sangat penting. Karena itu hari ini USAID Erat melakukan dialog santai di ruang terbuka ini. USAID Erat adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika. Tujuan dari program ini, yaitu program USAID Erat ini adalah agar warga Indonesia dapat menerima manfaat dari pemerintah daerah yang efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di daerah. Dan tujuan tersebut akan dicapai melalui 3 hal antara lain, keselarasan kebijakan, peningkatan kinerja layanan publik, dan juga alokasi penggunaan anggaran yang lebih akuntabel atau maksimal. 4 narasumber yang sudah hadir di sini, di sebelah kiri saya sapa dari CSO, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Kabupaten Sintang, Bung ADM Swadi. Selamat datang di kawasan mudah-mudahan berintegritas ya hari ini, Bung Ami. Ya, terima kasih Bung Topik. Selamat. Ya. Ini salah satu yang nanti akan kita tanya, bagaimana SP4N lapor ini sampai pada masyarakat. Selain itu juga ada dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Kalau dulu sebutannya Bawasda, tapi sekarang Inspektorat, Inspektur. Ini Ibu Inspektur, Bu Ardatin, selamat datang. Siap, selamat pagi Mas Taufik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya dengar sibuk sekali ya. Iya, luar biasa jadwalnya padat. Dan Pak Rabin Beri, ini pengelola dari SP4N lapor di Kabupaten Sintang. Iya. Ini berada di Inspektorat ya Pak? Iya. Ya, Pak, sudah berapa lama Pak di sini? Saya di Inspektorat sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, tapi di mengelola SP4N lapor? Sama. Oke, nanti kita akan tahu, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi selama 3 tahun mengelola itu. Karena ada hasil kajian yang tadi di awal sudah kita sampaikan. Dan ada Ibu Redena Natalia. Iya Pak. Dari PPDI. Iya. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik Pak. Masih jadi ketua PPDI sekarang? Tidak Pak, saya jadi Dewan Pertimbangan di PPDI dan Ketua MPCI Kabupaten Sintang. Baru dibentuk 2023. Oke, nanti kita akan bicara bagaimana SP4N lapor ini apakah sudah cukup berpihak kepada teman-teman di Pabel. Oke, nanti kita akan lebih detailnya Bu ya. Tapi saya ingin ke Ibu Ardatin dulu. Ibu, di awal tadi kan ada hasil kajian, di awal tadi sempat kita sampaikan.
di 12 kabupaten mengatakan bahwa masih minim nih Iya. masyarakat yang melaporkan. Problemnya apa nih, Bu? Oke, terima kasih Mas Taufik. Jadi perlu kami informasikan di sini, memang berbagai kendala yang ada terkait dengan pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor. Sebenarnya ini kan memang dibuat oleh Menpan untuk mempermudah masyarakat mengadukan berbagai persoalan yang ada di daerah. Berbagai kendala mungkin yang pertama kita bisa lihat pertama jaringan ya. Internet ya berarti. Jaringan internet kita di Kabupaten Sintang ini jangankan yang di luar, di kota Sintang sendiri pun kita kadang masih lelet juga, terkendala juga. Terus yang kedua, selain itu masyarakat kita lebih cenderung pakai sarana pengaduan yang lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah, lebih memuaskan mereka. Misalnya mereka datang langsung ke inspektorat. Memang sebulan rata-rata kita kedatangan tamu atau masyarakat yang mengadu ke inspektorat itu kurang lebih sekitar 15 pengaduan ada masuk. Dalam Dalam bulan. satu bulan. Mereka kadang khususnya ya yang favorit nih, yang favorit mereka sampaikan ini pengaduan masalah pengelolaan dana desa. Nah, mereka biasa datang langsung ke tempat kita. Mungkin pertimbangan mereka dengan datang langsung mereka lebih puas karena berhadapan langsung dengan kita dan dengar jawaban langsung dari kita. Meskipun kita memang tidak serta-merta langsung tindak lanjuti dengan audit. Karena kita akan melihat dulu pengaduan mereka seperti apa, dokumen pendukung yang mereka adukan seperti apa. Jadi kita biasanya dengan pengaduan mereka langsung datang, biasa langsung bawa surat juga mereka. Karena kalau secara lisan kita tidak ada dasar ya. Untuk menindaklanjuti dengan audit kita tidak ada dasar. Biasa mereka membawa surat juga, terus harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Karena kita untuk melakukan audit investigasi tidak semudah itu. Ada prosedur yang harus kita lalui dulu, ada kajian, ada analisis kita layak enggak untuk diaudit investigasi. Nah, seperti Berapa itu. lama itu, Bu? Itu kurang lebih biasanya kajiannya enggak lama. Biasa kalau pengaduan sudah masuk dari tim, ini Pak Rabin ini analis pengaduan. Penganalis pengaduan masyarakat, beliau yang menganalisa, naik ke saya. Kalau memang ada kadar pengawasan dan dokumen pendukung memang memungkinkan untuk dilaksanakan audit, kita tidak lama. Cuman daftar tunggu audit kita ini banyak, pengaduannya kan banyak. Jadi kita tetap akan melihat, itulah fungsi dari analisis tadi itu, melihat risiko yang tertinggi. Kira-kira risiko tertinggi itu yang kita dulukan untuk audit. Selain juga biasanya kita pertimbangannya selain perintah dari pimpinan atau ada permintaan dari APH, itu yang kita prioritaskan untuk kita audit investigasi. Tapi kan sebenarnya perlu dukungan juga dari pemerintah daerah. Benar. Untuk SP4N Lapor Benar. ini. Nah, bentuk dukungannya tadi kalau alasannya ya masyarakat ingin datang langsung. Ya. Tapi bagaimana bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap aplikasi ini? Baik. Mungkin salah satunya juga kita masyarakat kurang mengenal ya, bisa jadi. Masyarakat kurang familiar dengan SP4N Lapor, mungkin salah satu kendalanya kita kurang sosialisasi. Ini kilas balik ya Mas Taufik ya. Sebetulnya kami punya juga aplikasi Siduan yang kami ciptakan, coba kami integrasikan dengan aplikasi SP4N Lapor. Jadi Siduan itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah beberapa kali juga kita sosialisasikan. Otomatis ketika kita sosialisasi itu bersamaan juga dengan SP4N Lapornya. Terus kenapa sekarang Siduan kita macet? Kemarin kita coba bridging data Siduan dengan SP4N Lapor, cuman belum dapat izin. Belum dapat izin dari Kementerian PAN, makanya sampai sekarang akhirnya macet. Tapi kita sudah berusaha untuk mensosialisasikan kembali SP4N Lapor, bagaimanapun juga Lokakarya sudah dilaksanakan berapa kali dengan USAID gitu kan. Kita udah melibatkan masyarakat dari berbagai unsur gitu kan. Paling enggak itu bentuk sosialisasi kita untuk masyarakat lebih mengenal tentang SP4N Lapor. Selain program kita juga mungkin nanti kita akan kerjasama juga dengan RI gitu kan. Terus kita akan lewat videotron gitu kan. Pada saat pertemuan dengan Kades, pertemuan dengan pimpinan OPD pun ini kita informasikan juga. Jadi kita berusaha maksimal
supaya SP4N lapor ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Mungkin itu. Ya, itu bentuk dukungan Bu ya, Ya. artinya datang langsung ke publik, Ya. menyampaikan bahwa kita punya kanal Ya, pengaduan kanal SP4 pengaduan, lapor. benar. Ada beberapa kabupaten mungkin Bu yang bisa jadi Referensi. barometer lah Iya. untuk Kabupaten Sintang yang mungkin sukses melakukan Iya. integrasinya. Kayaknya kota Surabaya ya. Hmm. Kota Surabaya atau provinsi ya, Rabin ya, yang Mbak Ria itu ya. Hmm. Itu bagus sekali. Makanya sekarang kita hari ini juga ya ada Hmm. BIMTEK untuk SP4N lapor. Kebetulan yang ikut kita dari Kominfo itu di Surabaya, termasuk juga nanti sekaligus kaji terap di Surabaya. Memang di sana yang sangat berhasil kayaknya untuk pengelolaan SP4N lapornya. Sangat Oh. berhasil. Kemarin kita berapa kali rapat di Surabaya pun mereka jadi percontohan juga. Nah, Mereka murni menggunakan SP4N lapor tadi, tidak ada punya juga aplikasi yang lokal. mereka kelola. Hmm. Jadi mereka udah coba integrasikan itu dan berhasil. Dan integrasi itu disetujui oleh Kemendagri. Iya. Hmm. Nah, kita nggak tahu kemarin Hmm. kenapa kendala kita bridging data kita mungkin kurang syarat ya, Hmm. kurang syarat. Tapi kita akhirnya udahlah, kita coba terapkan yang murni saja aplikasi SP4N lapor. Cuman ini juga permasalahan kita dengan Permendagri, terbitnya Permendagri nomor 8 tahun 2023 tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Hmm. Pasal 9 ya kalau tidak salah itu pengelolaan aplikasi SP4N lapor dilimpahkan ke Kominfo. Hmm. Jadi terus terang kita sekarang lagi persiapan untuk serah terima dengan Kominfo untuk pengelolaan aplikasi SP4N lapor. Kebetulan hari itu setelah lokakarya yang kedua kita sempat menghadap Pak Bupati. Kami Inspektorat Kominfo dan USAID juga kita langsung menghadap Pak Bupati menginformasikan ini, Pak. Nanti SP4N lapor akan dikelola oleh Kominfo. Tolong Pak dibantu untuk persiapan Sarpras dan SDM-nya. Hmm. Nah, otomatis kan SDM-nya harus siap nih. Karena Pak Rabin ini kita persiapkan di Inspektorat untuk jadi auditor. Dia enggak jadi pengelola pengaduan lagi gitu kan. Jadi makanya untuk di Kominfo harus siap Sarpras dan SDM-nya. Alhamdulillah Pak Bupati saat itu siap untuk mendukung pelimpahan ini ke Kominfo. Gini tuh. Kapannya belum tahu ya. Ini kita dalam waktu dekat kita lagi persiapan administrasi ya Pak Rabin Iya. ya, karena gini untuk SOTK otomatis kan harus ada dasar regulasinya ya. Iya. Selama ini kan untuk SP4N lapor di SOTK kita ada masuk di Inspektorat. Hmm. Otomatis di Kominfo kan belum ada nih. Dimasukkan nanti. Nah, otomatis kita harus koordinasi dulu dengan bagian organisasi Hmm. untuk perubahan SOTK Kominfo harus mengakomodir fungsi dari pengelola dari SP4N lapor ini. Jangan enggak ada yang ngelola nih. Hmm. Nanti gantung, enggak ada yang bertanggung jawab, enggak tegur kita. Iya. Nah, mungkin itu Mas Taufik. Oke, saya ke Pak Rabin ya. Pak Ya. Rabin, 3 tahun mengelola SP4N lapor. Pengalamannya gimana nih Pak? Kalau dari admin sih, kita kan nanti dari pusat kan ada masukan ini ya, dari terima dari admin pusat kemudian ke admin kabupaten. Hmm. Dan dari kami sih, dari saya sebagai admin di kabupaten itu menyalurkan ke admin yang ada di setiap OPD. Hmm. Nah, nanti untuk yang tindak lanjut dari pengaduan tersebut atau permintaan informasi tersebut, admin yang di OPD yang bersangkutan, OPD bersangkutan. Jadi kita tidak tahu tuh ada masyarakat yang melaporkan itu ya sebelumnya. Sebelumnya tidak tahu. Tidak tahu. Ya kita memang nunggu dari pusat baru tahu. Oke, Pak. Tadi Bu Ardatin cerita nih, sebenarnya banyak yang datang tatap muka nih Iya, langsung betul. ke kantor. Itu mirip-mirip tidak bentuk laporannya? Sebenarnya kalau untuk yang tatap muka itu mereka biasanya dokumen mereka lebih lengkap. Kalau di Span Lapor itu kan di situ biasanya ada tempat untuk upload berkas kan. Mm-mm. Biasanya pengadunya berkasnya tidak diupload, jadi kurang. Kalau mereka langsung kan berkasnya mereka biasa lengkap. Sudah ada suratnya. Kalau memang yang untuk pengaduan dari desa kan biasanya ada APBDes-nya mereka bawa. Nah, yang mereka tatap muka itu ada juga tidak di SP4N lapor? Biasanya tidak ada sih. Berbeda berarti ya? Ya, karena mereka merasa mungkin lebih tepat mengadunya langsung, lebih enak gitu. Topik pengaduannya berbeda ya antara yang tadi yang datang langsung dengan di SP4N lapor. Nah, kalau di
evaluasi lah selama 3 tahun, bagaimana perkembangannya? Selama ini sih kemarin dari tahun ke tahun sih kita sempat tahun 2021 kalau tidak salah itu hanya 8 pengaduan yang masuk di 2021. 2021. Ya. Rata-rata apa sih pengaduannya? Itu mereka pengaduan tentang jalan, jalan rusak, kemudian lampu penerangan, kemudian tentang bantuan sosial, lebih banyak sih itu. Pak Rabin, kalau misalnya di SP4N Lapor juga mengakomodir ya, tadi laporan-laporan yang Ibu katakan Ya. 1 bulan ada 15 kali, itu sebenarnya di sana aplikasinya mengakomodir laporan-laporan seperti itu? Sebenarnya mengakomodir, tapi kan karena mereka ini tidak masukkan di laporan ya, maksudnya tidak masukkan di aplikasinya, jadi tidak terdata di aplikasi, jadi langsung pengaduan memang langsung ke inspektorat. Kendala utama apa sih ketika masyarakat ingin melapor? Tadi sepertinya salah satu kendalanya tidak dilengkapi oleh hard copy, soft copy ya, soft copy-nya. Sementara yang datang langsung dia bawa hard copy langsung datang ke inspektorat. Kalau untuk yang pengaduan secara online atau melalui SP4 Lapor, mungkin jaringannya memang kurang. Kemudian untuk mereka bisa masuk aplikasi pun mereka di tempat-tempat tertentu kan, tempat-tempat tertentu. Atau mungkin pas ada di Sintang baru mereka ini bisa masukkan pengaduannya di aplikasi itu. Biasanya berkas-berkas apa yang diperlukan untuk melaporkan? Kalau misalnya dia ada klasifikasi pengaduannya. Kalau hanya permintaan informasi atau aspirasi itu memang kadang tidak perlu berkas. Tapi kalau memang sudah masuk ke pengaduan berkadar pengawasan, itu memang harus ada berkasnya. Tapi minimal KTP-nya ya, yang harus diupload. KTP si pelapor. Di aplikasi SP4 Lapor ini ada fitur anonim, rahasia. Jadi kalau mereka memang tidak mau diketahui, jadi mereka tidak mencantumkan namanya atau alamatnya. Pak Rabin, dari 8 itu tuntas semua? Ya. Tuntas laporannya? Ya. Laporannya tuntas dan diinformasikan kepada masyarakat pelapor? Ya, di aplikasi itu kita sudah ada waktunya. Kalau permintaan informasi atau aspirasi itu 5 hari, tindak lanjut setelah dari admin kabupaten teruskan ke admin OPD, kemudian mereka tindak lanjut dalam 5 hari. Kalau pengaduan tidak berkadar pengawasan itu 15 hari. Kalau berkadar pengawasan itu 60 hari. Jadi selama waktu yang ditentukan itu nanti kalau memang dari OPD sudah menindaklanjuti, di situ OPD langsung kirimkan buktinya biasanya, dan si pengadu ini sudah tahu juga di aplikasinya. Kalau Pak Rabin ingin masyarakat itu cepat ditindaklanjuti ya dari laporan itu, tipsnya apa sih? Kalau ingin cepat sih ya lengkap pastinya ya. Ini contoh aja ya, pengaduannya ada info jalan rusak, daerahnya tidak jelas nih. Titiknya tidak jelas ya. Dia melaporkan global. Ya, betul. Nah, itu yang jadi problem ya, yang sulit ditindaklanjuti. Nah, ada tidak ya mengedukasi masyarakat, begini loh cara melaporkan yang benar gitu? Dari mereka yang pengaduan langsung, kita juga arahkan nanti silakan menggunakan aplikasi. Kita punya aplikasi SP4 Lapor. Terkadang walaupun kita sudah sampaikan seperti itu ya kembali ke mereka gitu, maksudnya mau atau enggaknya. Kita ikut menganalisis tidak bentuk laporan yang masuk, masyarakat yang masuk ke SP4N Lapor, teman-teman di inspektorat ikut menganalisis? Kalau untuk di SP4N Lapor itu hanya kita meneruskan ya, distribusi. Jadi kalau untuk menganalisisnya memang kita juga bisa mendisposisikan ke inspektorat juga nih. Misal pengaduannya memang masuk ke inspektorat, di situ kalau memang untuk pengaduan berkadar pengawasan itu kita analisis. Misalnya begini Pak, masyarakat mengadukan tentang layanan EKTP misalnya. Itu kan sebenarnya leading sektornya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaporkan ke SP4N Lapor. Terus apa selanjutnya yang dilakukan oleh tim dari inspektorat? Dari kita biasanya hanya monitoring, apakah pengaduan itu sudah ditindaklanjut atau belum.
Tapi hasil monitoring itu dilaporkan juga ke kita. Kita tahu persis gitu ya, Iya, bahwa laporan ini sudah ditindaklanjuti. iya betul. Karena di aplikasinya juga nampak nih. Karena admin dari Dinas Dukcapil itu, di Dukcapil juga upload di situ, masukkan juga. Baik Pak Rabin, saya ke Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Kabupaten Sintang, Bung ADM Iswadi. Bang, tadi di awal saya katakan ada 12 kabupaten kota ya hasil kajian, tapi masih cukup minim. Mau tanggapan tentang hal tersebut? Kalau dari sisi CSO gimana sih? Kalau di FKMS ini kan ada berbagai kriteria yang anggota ya, mulai dari yang memang expert di NGO-nya sampai yang milenial gitu kan. Saya secara cepat pernah bertanya ke kawan-kawan sebetulnya terkait dengan SP4N. Ternyata tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini sedikit banyak, walaupun cara cepat tadi, tapi tidak bisa mengklaim lah ini menjadi sesuatu yang wajib disampaikan. Tapi ini contoh saja gitu. Saya mencatat sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang setidaknya, ini menurut pandangan saya, setidaknya mungkin perlu dilakukan gitu. Misalnya menyangkut tidak kenalnya ini tentu perlulah sosialisasi dengan strategi yang bermacam. Bu Ardatin juga sudah menyampaikan tadi, Kades, pertemuan-pertemuan ini kan juga penting. Nah, di kalangan milenial ini belum tersentuh sepertinya itu. Ini juga perlu kan. Karena sebetulnya milenial hari ini sangat kritis sebetulnya. Sangat kritis dan banyak warga yang memanfaatkan misalnya Sintang Informasi. Ternyata itu responnya lebih cepat gitu. Ada responnya lebih cepat. Kita menangkap hal itu. Makanya mereka lebih senang menggunakan itu. Kemudian masih minimnya sosialisasi ini menjadi garis bawah juga ketika kami berkomunikasi dengan kawan-kawan kami kan ada 46 kurang lebih anggota ya di PMS, kemudian ada 30 kurang lebih lembaga mitra yang masih komitmennya terkait dengan sustainable semuanya. Mereka menganggap sosialisasi ini menjadi sesuatu yang harus digaris bawah ini. Span lapor, kalau kita Sintang ini kan span ini kan belum ya. Sebelum lapor harus sosialisasi dulu gitu. Seperti itu lah kira-kira. Kemudian sangat sepakat juga tadi Bu Ardatin sudah menyampaikan ke Pak Bupati terkait Sapras ini. Sapras ini memang sangat penting karena bagus tidaknya aplikasi ini berjalan, Sapras itu sangat berpengaruh. Sapras yang baik akan memudahkan trafficking terkait dengan pengaduan. Saya pikir seperti itu. Termasuk SDM juga kan. Kenapa SDM penting? Kalau saya lihat ini kan sebetulnya ada kolaborasi antar instansi kan, yang harus terintegrasi. Makanya harus ada persepsi yang sama sebetulnya antara instansi satu dengan instansi yang lain. Harus ada reward dan punishment juga sebetulnya. Artinya begini, misalnya kalau dia memang betul bagus gitu kan, reward itu sangat wajar diberikan itu. Tapi ketika dia tidak bisa mengaplikasikan atau tidak bisa menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, di aplikasi ini punishment juga perlu. Misalnya adanya bahkan sampai pindah lah dari situ gitu. Dari jabatannya, karena taruhannya seperti itu. Yeah. Ini terjadi di daerah lain sebetulnya. Macam di Jakarta ini kan sangat ketat. Ada yang per hari itu sudah harus ditindaklanjuti. Nah, ini taruhannya jabatan. Jadi kepala dinasnya bisa diturunkan. Bisa seperti itu, bisa digeser dan lain-lain. Ini gara-gara SP4N lapor gitu ya. Dan itu kan model-model yang ada gitu. Nah, kalau saya lihat juga sebetulnya di kementerian kan sudah mulai membuat jadwal terkait dengan orang mau berkonsultasi. Ada jadwal-jadwal tertentu dan tidak perlu datang lagi sebetulnya. Nah, ketika tidak perlu datang lagi dan sudah ada jadwal, tentunya jadwal ini juga harus disosialisasikan ke bawah sebetulnya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak berjalan itu. Artinya ada hal-hal yang menjadi program yang saya yakin baik lah tujuannya, tapi tidak maksimal dalam aplikasinya. Oke, Bang Ami. Tadi lebih banyak orang menggunakan media sosial ya untuk melakukan pelaporan. Kita akan terjerat undang-undang IT ketika nanti masyarakat sembarangan membuat laporan seperti itu. Kenapa tidak menggunakan SP4N lapor saja? Yang jelas itu salah satu aplikasi yang memang disediakan oleh pemerintah. Tidak harus di media sosial. Bung Ami menanggapi fenomena ini bagaimana sih, Bung? Apakah edukasi masyarakat penggunaan IT atau media sosial juga masih cukup minim? Saya menggarisbawahi bisa disampaikan oleh Bu Ardatin. Kepuasannya juga jadi masalah. Ya. Orang kalau melaporkan dengan aplikasi itu tidak puas nih. Ini sebetulnya tidak lanjuti atau tidak ini? Gimana kelanjutannya? Karena tidak terang di situ. Tidak terang terkait dengan pengaduan itu apa,
dan penyelesaiannya bagaimana gitu. Tidak terang sebetulnya. Pak, Seperti betul itu tidak terang? Ya, tidak nampak gitu. Iya. Sama pelapornya ya. Tidak kelihatan apakah Ya. tidak ada notifikasi langsung ke Di aplikasinya? ada langsung Ada ke ya? pelapornya ada. Hmm. Tapi Cuman, biasanya iya. memang dari OPD ini kan biasanya perlu waktu juga nih. Mereka nih udah tindak lanjut di aplikasi, Hmm. ya kan? Terima kasih pengaduannya sudah saya terima, itu kan sudah kami terima. Iya. Kami akan coba mencari informasi terlebih dahulu. Apabila masih ada yang ingin disampaikan, silahkan kan misalnya seperti itu. Hmm. Ada notifikasi. Tapi notifikasi ada ya. Ketika Notifikasi ada. laporan selesai kita buat, ada notifikasi bahwa baik laporan Anda akan kami tindak lanjuti Ada. dalam kurun waktu sekian. Ada. Nah, kurun waktu sekian itu misalnya 7 hari ada laporan lagi. Notifikasi lagi. Dia kalau untuk yang pengadu ini kan, kalau pengadu ini merasa pengaduannya dia merasa sudah terselesaikan, dia tidak perlu replay lagi, tidak perlu menjawab lagi. Jadi itu otomatis akan terselesaikan sendiri oleh sistem. Tapi bisa replay. Pengaduan itu. Bisa, pengadunya bisa. Kalau memang pengadunya belum puas ini kan, dia bisa masuk replay lagi, masukkan lagi gitu. Maksud saya bukan itu gitu ya. Maksud saya ini gitu ya. Iya, Itu bisa seperti itu. bisa, bisa. Loh, bisa memahami Saya sebenarnya. mencoba nambah gini. Mudahnya sebuah aplikasi ini juga menjadi alasan Iya, sebetulnya. betul. Ya. Nah, mendukung terkait apa yang disampaikan lewat media sosial itu lebih seru gitu misalnya. Iya, betul. Karena terasa lebih langsung Iya. gitu. Ada tingkat kepuasan di situ sebenarnya. Nah, di SP4N ini bukan kita mengatakan tidak baik, tapi ini itu sebenarnya perkembangan yang baik. Bahwa di inspektorat dulu kan masih manual, ada Iya. PO Box 5000, sekarang sudah ada aplikasi yang sangat baik dan sebetulnya bisa dimanfaatkan semua orang gitu. Tidak perlu datang ke inspektorat misalnya kan, karena dari manapun yang sepanjang dia ada internet bisa melaporkan sebetulnya gitu. Nah, cuman itu tadi kemudahan menggunakan aplikasi juga sangat penting, ketingkat puasan juga sangat penting. Dan saya juga mau menggarisbawahi bahwa jangan terkait dengan seenak-enaknya orang menyampaikan informasi di medsos, kalau tidak benar ini bahaya. Kalau saya menggunakan log 13 keris tuh, nanti lo tunggu lo, sabar lo. Jangan sampai barang ini tidak diuji dulu secara pribadi, secara singkat, kebenaran informasi, lalu kita ikut-ikut posting dan meneruskan, kadang-kadang menanggapi yang memprovokasi gitu. Ini kadang-kadang. Oke. Tahan dulu, nanti saya ke Bu Redena nih. Bu Redena juga penting karena SP4N lapor itu juga salah satunya berimplikasi pada teman-teman difabel ya. Iya, Pak. Teman-teman difabel boleh melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana layanan publik sudah cukup ramahkah terhadap difabel. Bu, kalau dari teman-teman difabel ada yang sudah melakukan pelaporan menggunakan SP4N lapor? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Fabel. Saya mewakili kawan-kawan dari disabilitas, selaku Dewan Pertimbangan, juga selaku Ketua MPCI yang kemarin dilantik tanggal 9 di Pontianak. Ada beberapa hal. Pertama, ketika saya mengikuti pelatihan SP4N lapor, di situ dijelaskan bagaimana cara melapor dengan menggunakan SP4N. Nah, di situ saya sampai pulang ke rumah saya pelajari, saya cerna, dan ketika saya kumpul sama kawan-kawan, saya ceritakan. Ini ada SP4N lapor. Kalian bisa download aplikasinya. Nanti apapun yang kalian alami bisa kalian sampaikan di situ. Bagi kami ini bermanfaat sekali. Kenapa bermanfaat? Pertama, dari segi biaya, kami tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Cuma memegang sebuah HP, kami bisa menulis keluhan-keluhan kami. Maka saya sarankan jangan pikir apa itu ditanggap. Selagi belum ditanggap, berjuang terus supaya itu ditanggapi oleh pemerintah. Ketika kami berada di instansi pemerintahan, banyak terutama fasilitas pelayanan publik yang saya sorot dulu adalah mengenai tempatnya. Ketika seperti tunadaksa, Pak, cacat fisik, mereka harus melewati tangga yang begitu berat. Bayangkan mereka punya tongkat 2 menaiki tangga. Ya. Nah, itu sudah ada teman-teman difabel membuat laporan. Belum, Pak, karena kan mereka baru tahu sekarang. Oh, baru ya. Bu, ya? Baru saya sampaikan, saya pun belum
semaksimal mungkin menyampaikan mereka bagaimana tata caranya, kan semuanya kan harus ada bukti pendukung. Padahal sudah 3 tahun yang lalu ya Mas ya? Iya Pak. Sudah 3 tahun yang lalu. Mas, kalau dari teman-teman difabel ada pernah melihat bentuk laporan? Selama ini sudah 3 tahun sih belum pernah. Nah, Belum Ya, pernah. belum pernah. Ibu, kalau melihat dari indikator hasil penelitian tadi apa sih kalau menurut Ibu kelemahannya? dari 2000-an lebih kami kan di anggota difabel tuh banyak mereka yang tidak mempunyai pendidikan. Contohnya baca nulis mereka belum paham. Mereka juga ada rasa takut. Jadi mereka ada merasa nanti kalau saya melapor dinas-dinas ini nanti saya kena itu kan. Saya bilang dengan mereka untuk SP4N lapor ini itu data kita tidak dipublikasi. Lebih baik di situ daripada kayak di Media FB, sosial. Iya. di medsos itu. Oke. Bu, ada tidak ketika Ibu misalnya ketika ada yang masyarakat yang melaporkan contohnya itu, coba laporkan melalui SP4N. Ada anjuran dari pemerintah seperti itu? Selalu kita sarankan. Mm-mm. Karena bagaimanapun juga kan dari pusat itu memantau ya. Mm-mm. Memantau pemanfaatan SP4N lapor ini udah dibuat dari zaman dulu, gimana sih pemanfaatannya kok enggak maksimal, kok enggak Yeah. optimal gitu kan, tetap mereka memantau. Makanya setiap mereka datang ke inspektorat kita selalu sarankan coba gunakan ini, enggak susah kok. Karena kita ajarkan juga di situ gitu kan, gini loh caranya gitu kan. Tapi itulah jawaban mereka selalu, kami lebih puas kok kalau duduk bersama gini, enak diskusi sambil ngobrol gitu kan. Mereka dapatkan solusi juga. Kadang gini juga, kita kasih solusi ke mereka, coba jangan sikit-sikit lapor gitu kan, jangan sikit-sikit lapor, selesaikan dulu secara internal gitu kan. Karena di perangkat desa itu kan ada BPD fungsinya kan pengawasan juga di situ gitu kan, kayak DPRD kita gitu kan, pengawasan ke OPD ya. Fungsi BPD sebenarnya di situ juga untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola keuangan di desa gitu kan. Jadi kita sarankan juga jangan sikit-sikit lapor, apalagi ke APH gitu kan. Coba diselesaikan dulu secara internal, itu kita sarankan juga. Kalau memang kondisi udah tidak mungkin kan ya udah silakan lapor, kami siap terima laporan itu. Oke. Lebih bagus lagi kalau memang memanfaatkan aplikasi SP4N lapor itu. Berarti ada saran sebenarnya ya. Ada saran dari pemerintah sebenarnya. Ayo coba gunakan aplikasi ini untuk melaporkan, tidak harus datang langsung ke sini dengan satu truk gitu ya. Cukup mungkin di rumah saja menggunakan handphone gitu ya. Dan privasinya lebih terjaga seperti itu. Bang Ami, ada hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan SP4N lapor? Nah, tatkala pengaduan itu secara manual disampaikan oleh masyarakat karena kepuasan tadi, apakah operator nanti kan mungkin Borkom ya sekarang di inspektorat juga bisa melakukan input itu gitu, ya, operatornya, artinya atau membantu mereka yang duduk di yang datang hari itu untuk menginput saja di situ gitu, agar pengaduan atau penggunaan span lapor di Sintang ini juga terekam dengan apa namanya dengan maksimal gitu. Ya, Itu data, mungkin data digitalnya. Ya. Bu Redena, Iya Pak. teman-teman kita di daerah 3T, terpencil, terluar, terdalam, ya. Bukan terdalam, ya. Terpencil, terluar, terisolir misalnya. Betul. Akses untuk SP4N-nya bagaimana Ibu? Itu memang masih ada kendala terkait sinyalnya kan. Karena di sana memang kalau di kampung-kampung tuh masih agak sulit. Tapi sekarang kalau di daerah kami udah mulai dibangun tuh untuk penangkal sinyalnya. Ya udah mulailah ada sinyal. Mereka juga harus cari tempat istilahnya tertentu di munggu-munggu mana kan. Ada sih sinyalnya, tapi itulah tempat-tempat tertentu. Itu masih jadi kendala ya kalau mau bikin SP4N lapor harus manjat pohon gitu ya. Gitu Ya ya. Bu? kalau disabilitas suruh manjat pohon, Disabilitas seperti itu bahaya Pak. justru sulit tuh ya. Ya. Baik, Bu Redena, saya bisa closing statement nih masing-masing 1 menit lah mungkin dari Bang Pengelola dulu nih. Bang Pengelola, kebetulan banyak yang dikelola. Silakan Bang. Oke. Mungkin begini ya, untuk pengaduan memang kita sudah punya aplikasi ini yang sangat-sangat mempermudah masyarakat sebenarnya. Karena misalnya dari daerah jauh itu kan, dia sudah bisa menyampaikan pengaduannya. Mungkin mereka memang perlu mencari tempat untuk jaringan ya, tapi biasanya kalau mereka
Kalau di kecamatan-kecamatan itu kan biasanya sudah ada jaringannya tuh. Jadi kan mereka nggak perlu jauh-jauh sampai ke Sintang nih, cukup di kecamatannya atau biasanya di tempat-tempat tinggi juga kan bisa dapat jaringan. Jadi mereka bisa sampaikan pengaduannya di situ. Jadi sangat-sangat mempermudah mereka bagaimana menyampaikan pengaduan, aspirasi mereka. Saya rasa sih itu untuk SP4N lapor ini. Baik, Ibu. Baik, mungkin saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan secara optimal aplikasi SP4N Lapor untuk menyalurkan berbagai informasi, kondisi apapun yang ada di masyarakat, karena masyarakat di bawah lah yang paling tahu kondisi apa yang ada di sekitarnya, dan kami pemerintah Kabupaten Sintang sangat memerlukan informasi itu. Yang pertama, yang kedua, sesuai dengan saran Mas Ami tadi, memang kita harus memperkuat narahubung atau petugas pelayanan yang ada di seluruh OPD yang memang tugasnya mengelola pengaduan untuk segera menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang masuk di OPD-nya masing-masing. Karena itu tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi, apalagi kalau kita segera merespon tanggapan atau memberikan tanggapan terhadap pengaduan mereka. Mungkin itu. Bang Ami. Ya, saya berpikir ada 3 hal mungkin, Bung Taufik. Pertama memang penguatan termasuklah penguatan kepada masyarakat. Misalnya ada kelompok difabel, kelompok milenial dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu melalui dialog gitu. Untuk penguatannya di situ kan bisa sosialisasi, bisa lebih dalam untuk menyampaikan span lapor itu seperti apa, lebih detail gitu kan, melalui dialog. Dan ketiga, pada akhirnya kita perlu berkolaborasi untuk mewujudkan penguatan dan dialog untuk bagaimana agar span lapor ini lebih maksimal digunakan, karena akan terekam di situ kendala-kendala terkait upaya-upaya agar semua masyarakat bisa menggunakan itu dengan mudah gitu. Saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Redena. Untuk SP4N lapor ini, menurut saya, ya jangan berhenti bersuara. Dan saya juga mengharap ada kerjasama antara pemerintah dengan pelapor. Nah, kalau misalnya jarak tempuh yang jauh, mereka harus datang. Lebih enak menggunakan ini SP4N lapor ini kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Redena. Terima kasih juga Bu Ardatin hadir di ruangan yang cukup sejuk ini walaupun sudah siang. Dan terima kasih Pak Rabin. Pak Rabin ini yang mudah-mudahan nanti bebannya akan berkurang ke Kominfo ya Pak Rabin. Jadi auditor kata ibu kepalanya tadi. Terima kasih juga Bang Ami. Ya, sama-sama. Sahabat lapor, Kabupaten Sintang tahun ini menerima penghargaan sebagai kabupaten dengan informasi keterbukaan publik. Artinya penghargaan ini sudah cukup baik untuk Kabupaten Sintang. Tapi hasil studi 12 kabupaten, salah satunya Kabupaten Sintang, ternyata kesadaran masyarakat untuk melapor juga masih minim di SP4N lapor. Dari perbincangan ini, saya sebenarnya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, tadi keengganan masyarakat untuk melapor melalui aplikasi adalah infrastruktur yang dimiliki, jaringan internet. Sinyal yang masih sulit. Kalau Bu Redena tadi katakan bahwa teman-teman disabilitas harus jalan cukup jauh, terutama untuk daerah 3T, untuk sampai ke tempat yang ada sinyalnya. Itu yang membuat masih minimnya masyarakat. Permasalahannya sebenarnya banyak. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Tadi Bu Ardatin mengatakan bahwa fasilitator ini juga masih cukup minim di Kabupaten Sintang. Ini juga harusnya ke depan akan diperbaiki lagi sehingga laporan masyarakat itu lebih cepat. Berikutnya adalah kebiasaan. Habit masyarakat untuk melaporkan ini masih sangat minim. Masyarakat masih cenderung bermain di media sosial. Masih cenderung dia mengumbar sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita umbar di media sosial. Karena efeknya akan berimbas pada kita bisa dijerat oleh undang-undang IT. Itu yang harus diwaspadai. Ketika Anda menggunakan SP4N lapor, privasi Anda benar-benar terjaga dan laporan Anda benar-benar dapat dijaga keakuratannya. Selanjutnya adalah
Bung Ami katakan tadi tentang rekam digital. Jadi melapor melalui SP4N lapor, Anda mempunyai rekam digitalnya. Anda pernah melaporkan ini beberapa tahun yang lalu. Ini penting untuk Anda dan mulai saat ini mulailah kita melakukan habit yang baru yaitu SP4N lapor. Saya Taufik Hidayat, sampai jumpa.